Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatina al-uzma ilaik fi istijabati ma da'awnah wa tahqiqi ma rajawnah wa ghafri ma janaynah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanipun para habaib Al-Habib Hasan Abu Numair, Al-Habib Muhammad bin Alwi Ba'agil, Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Habib Muhammad Al-Idrus, Habib Idrus bin Yahya, Habib Ali bin Usman Ba'agil, semua para habaib yang hadir, yang gak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, segenap para alimul ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, khususipun sahibul hajat Kiai Komari lan sedaya keluarga besaripun. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita semuanya berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini bahagia apa susah? Bahagia. Semoga kebahagiaan kita selalu Allah wujudkan dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kira-kira kalau orang itu dapat duit, seneng apa enggak? Seneng. Dapat duit seneng apa enggak? Seneng. Yang jawab seneng dapat duit beneran. Yang enggak jawab wallahu a'lam. Dapat duit seneng apa enggak? Seneng. Kalau dapat rumah baru, seneng. Dapat mobil baru, dapat baru. Ini kalau bersuara takutnya di dalam marah nanti. Seneng tapi senang. Berarti semuanya itu seneng. Tapi mohon maaf nyun ngapunten. Seneng tadi urusan duit, urusan rumah baru, mobil baru, itu semuanya seneng yang sesaat, belum tentu seneng seterusnya. Berapa banyak orang dulu ketika rumahnya kecil, rumah tangganya rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, itu masya Allah bahagia. Begitu pindah ke rumah yang baru ribut terus. Artinya rumah baru seneng ketika dapat, tapi belum tentu menyenangkan di kehidupan yang berikutnya. Anda dapat duit pun juga sama. Berapa banyak orang setelah dapat duit malah dapat fitnah. Tapi kalau Anda senang dengan Nabi Muhammad SAW, senang dengan kelahiran Nabi, senang ketika melihat acara maulid, senang ketika melihat syiarnya Rasulullah SAW, maka insya Allah kesenangan itu akan jadi satu senang yang melahirkan kesenangan di dunia, bahkan kesenangan sampai nanti di hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya maulid semacam ini penting. Maulid semacam ini sangat penting sekali. Kenapa? Agar kita punya hubungan dengan Nabi. Paling tidak kula kalih panjenengan kalau datang maulid yang semacam ini, lihat sekian banyak orang hadir maulid, dalam hati kita sholawat bersama, Allah akan munculkan rasa pengagungan, rasa ta'zim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah terus insyaallah. Jadi akan ada rasa kagum, akan ada rasa mengagungkan Nabi, dan ini penting. Karena sekian banyak orang itu pasti mengidolakan seseorang, mengidolakan tokoh ini itu dan lain sebagainya. Dan yang paling pantas dan paling layak untuk kita idolakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita nggak kenal beliau, maka kita tidak mungkin akan mencintai beliau. Kita ini bisa cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita ini mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
mencintai Nabi itu juga merupakan satu sarana untuk memperkuat ketahanan dan keamanan nasional. Ini ceramahnya rotok nasionalis nih. Jadi cinta Nabi itu memperkuat ketahanan dan keamanan nasional. Buktinya ada. Ada dulu di Libya seorang ulama namanya Syekh Umar Mokhtar. Libya ini dijajah, nama negara penjajah nggak saya sebut, takut kena UU ITE nanti bahaya. Pokoknya sing ndak enak iki aja nganti disebut, ada pasalnya soalnya. Libya ini dijajah sama salah satu negara kafir. Di antara yang melakukan perlawanan itu namanya Syekh Umar Mokhtar. Dia berjuang mati-matian, habis-habisan untuk melawan penjajah. Anda tahu akhirnya memang ketangkep. Tapi ketika ketangkep dan akhirnya dihukum mati sekalipun, itu musuh-musuhnya tetap ngangkat topi hormat mengatakan, saya tidak pernah ketemu orang yang seberani ini, senasionalis ini, secinta tanah air dengan beliau ini, nggak pernah ketemu saya. Musuhnya aja ngakui kehebatannya. Anda tahu beliau itu kalau perang benderanya tulisannya apa? Syair daripada Burdah. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha. Kalau yang sudah kami bela ini Nabi Muhammad, maka apapun yang dihadapi di depannya itu akan menjadi ringan. Cinta Nabi akhirnya merupakan wujud dia juga mencintai tanah Syekh Said Ramdhan Al-Buti dalam muqaddimah kitab Fiqhus Sirah, beliau menceritakan, nama negara juga nggak saya sebut, ada satu negara penjajah mau masuk ke satu negara kaum musliminnya mayoritas. Ketika mau menjajah, ini negara yang mau menjajah ini tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena menyaksikan masyarakat, ulama, umarok kompak ketika itu. Masyarakatnya kompak, ulamanya kompak, umaroknya kompak. Umaroknya itu dengarkan nasihatnya ulama, masyarakatnya ngikut dawuhnya para ulama. Akhirnya berpikir, ini saya caranya goyang gimana? Karena kalau mau dilawan frontal langsung habis-habisan pasti akan kalah. Akhirnya dirusak dari dalam, disusupi, dan pertama kali yang dirusak adalah menjadikan masyarakat itu keyakinan dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad itu rusak. Dia masuk ke sana punya kader-kader ulama tapi versi penjajah. Bahkan buat buku sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam buku sejarah Nabi itu cuma mengangkat sisi-sisi bahwasanya Nabi Muhammad itu hebat, Nabi Muhammad itu berani, tidak mau nyinggung masalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad itu Rasulnya Allah, Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, itu nggak mau. Maunya cuma kehebatan Nabi yang bisa dinalar oleh pandangan mata, dan ini salah besar. Kita pasti mengagumi Nabi, ada yang karena keberaniannya, wajar. Ada yang karena ketampanannya, wajar. Ada yang karena kecerdasannya, boleh. Ada yang karena akhlaknya, silahkan. Tapi Anda jangan pernah lupa, di balik semua itu Anda harus tahu, Nabi Muhammad adalah makhluk yang Allah ciptakan pertama kali, cahayanya Rasulullah SAW. Nabi ini ketika lahir memancarkan cahaya. Bahkan dari Mekah ke Syam, di Syam itu ada benderanya orang-orang Romawi. Itu dari Mekah cahaya Nabi kelihatan Syam. Anda bayangkan kira-kira kalau ada senter di Kudus, itu kalau nyenter Monas kelihatan, kan hebat ini senternya. Cuma ada apa enggak? Enggak ada kan? Padahal ini jarak Kudus ke Jakarta berapa meter? Paling sekitar 500 kilometer. Ini ketika itu jaraknya ke gedungnya orang-orang Romawi kurang lebih sekitar 1000 kilometer. Anda bisa bayangkan cahaya seterang apa yang bisa menembus sampai
sampai 1000 kilometer bahkan kelihatan. Yang menyampaikan siapa? Rasulullah SAW sendiri. Rasul sendiri menyatakan, ibuku ketika melahirkan aku menyaksikan cahaya yang menerangi mana, bahkan menerangi gedungnya orang Roma. Jadi gak sama dengan orang pada umumnya. Dan Nabi Muhammad SAW itu jenengan kagum dengan semua pemimpin dunia, kagum dengan semua tokoh. Koneh cah nom zaman saiki kagum sama artis Korea. Padahal kalau nyawangnya sekudu muntah banget. Anak-anak zaman sekarang dibuat foto profil dan lain sebagainya. Mohon maaf, tokoh yang Anda kagumi, mohon maaf, setampan-tampannya dia, sehebat-hebatnya dia, secerdas-cerdasnya dia, maaf, keringatnya bau. Betul apa betul? Jangan coba seneng sama artis apa, suruh minum keringatnya, mau? Mau enggak? Enggak mau. Kanjeng Nabi Muhammad SAW keringatnya wangi. Bahkan minyak wangi yang ada di alam ini semuanya itu masih kalah wangi kalau dibandingkan keringatnya Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah kalau kita nggak kenal begini, kita nggak akan cinta. Itu ketika itu masyarakat dirusak kecintaannya kepada Nabi sampai akhirnya bisa dijajah, bisa diperangi. Kenapa? Yang pertama kali dirusak itu adalah kecintaannya, kebanggaannya kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama kali bisa dirusak. Dia buat buku macam-macam ketika itu. Kita harus tahu Nabi Muhammad itu nggak sama dengan manusia biasa. Rasulullah SAW itu tudhilluhul ghamamah. Kalau jalan di siang hari dinaungi sama awan. Pertama kali Siti Khadijah itu penasaran dengan Rasulullah, itu kirim pembantunya namanya Maisarah untuk mengawasi Nabi. Mohon maaf, harus dipahami Maisarah itu belum tentu nama perempuan. Kalau di Kudus Maisarah nama perempuan, ya. Tapi kalau di Arab itu Maisarah itu satu nama yang bisa dipakai dua jenis kelamin. Laki bisa, perempuan juga bisa. Kayak nama Hamzah itu bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Tapi kalau jenengan di Indonesia nama Hamzah dipakai buat ibu Hamzah, jadinya aneh. Kenapa? Karena sudah identik dengan nama laki-laki, nama Hamzah kok. Dengan nama laki, nama Hamzah. Nama Maisarah itu identik dengan nama tapi secara aslinya nama Maisarah itu bisa laki, bisa perempuan. Disuruh nyelidiki, gimana Muhammad? Coba kamu awasi. Kaget, kenapa? Setiap jalan atasnya ada awan. Dinaungi sama awan. Rasulullah SAW sehebat-hebatnya pemimpin dunia mesti dipayungi Pak naik kepanasan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW alam yang ikut menghormat beliau tidak beliau sampai kepanasan, tapi langsung awan yang menaungi Rasulullah SAW. Maka mati semacam ini kita adakan tujuannya apa? Agar kita semuanya kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Sekian banyak kita kumpul mau selawat kepada Nabi Muhammad, tujuannya biar kita kenal dengan Nabi dan semoga kita juga dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mu'alif Sumtud Durar, selesai beliau itu menulis Maulid Sumtud Durar, beliau mengatakan saya ini tulis maulid ini, saya buat perayaan maulid itu bukan dikarenakan biar orang makan dan minum aja, enggak. Tapi saya berharap orang yang kumpul baca maulid itu jadi orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad. Allah akan gerakkan hatinya untuk bisa mencintai Rasulullah SAW. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaih. Dalam Sumtud Durar itu salawatnya kalau dibaca, maka ruh kita itu nggak kelihatan. Ruh kita itu akan ditarik untuk akhirnya punya ta'alluq, punya keterikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama dari dulu nggak pernah bingung buat maulid, yang hadir paham bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, pokoknya maulid dibaca. Kenapa? Sadar nggak sadar pulang dari majelis maulid, rohnya sudah nyambung dengan Nabi Muhammad. Taunya kapan? Taunya nanti ketika kita meninggal dunia,
di alam kubur, di antara pertanyaan munkar dan nakir akan menanyakan bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka yang ruhnya kenal sama Nabi nanti bisa jawab. Tapi yang ruhnya nggak kenal sama Nabi nggak bisa jawab. Jadi jangan jadikan kira man rabbuka jawabannya Allah itu bisa diapalkan sekarang. Bukan. Lo begitu ya ngapun orang kafir bisa ngapalkan. Man rabbuka jawaban Allah. Man nabiyuka jawaban Muhammad. Orang kafir bisa. Yang jawab rohnya. Kenal nggak rohnya dengan Nabi Muhammad SAW? Kadang-kadang yang keluar dari lisan kita itu isi hati kita, bukan yang kita ingin sampaikan. Coba jenengan kalau kepleset atau kalau lihat sesuatu yang mengagetkan, itu teriaknya apa? Oh macam-macam ya, macam-macam. Ada yang biasa zikir ikut maulid teriaknya astagfirullah, ya Allah, itu apa betul? Ya, tapi kalau tidak kulino zikir, masya Allah kebun binatang keluar semuanya. Kebun binatang bisa keluar semuanya itu. Kenapa? Karena tidak biasa zikir. Nah, itu rohnya. Roh kita ini sekarang kenal nggak dengan Nabi Muhammad? Kalau kita datang majelis maulid yang semacam ini, maka roh kita akan kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mohon maaf, saya ini baru beberapa hari yang lalu saya baca di antara nasihat Habib Ali, beliau mengatakan begini, rahmatnya Allah itu yang turun ketika orang lagi bahagia dengan ketika orang lagi sedih, itu lebih banyak rahmat Allah yang turun ketika orang lagi bahagia. Oke, saya kalau ceramah ya kadang ada guyonnya dikit-dikit. Kenapa? Biar bahagia sebenarnya rahmat Allah yang turun banyak. Tapi jangan guyon terus, bahaya nanti. Atau jangan nangis terus ya, kita pokoknya yang proporsional. Nah, ada seriusnya, ada ketawanya. Pokoknya malam ini kita semuanya harus berbahagia. Kenapa? Bahagia kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, dengan kita hadir maulid, menghormati Nabi, berusaha untuk mengenal Nabi, nanti mau nggak usah pakai dipaksakan, otomatis akan timbul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tuh kalau lihat hikayatnya orang-orang yang cinta sama Nabi itu luar biasa. Ada satu orang yang soleh, itu kalau mau tidur itu pakai pakaian yang paling bagus, pakai minyak wangi yang paling wangi. Kita kalau mau tidur kira-kira gimana? Pakaian pakai sarung, itu bolongnya sama sarungnya gede bolongnya kadang-kadang. Pakai sarung ya begitu, kadang-kadang mohon maaf baunya ya tidak sikatan. Ini mau tidur itu pakai pakaiannya bagus, pakai minyak wangi, tidur. Sampai akhirnya keluarganya lihat nih kok begitu terus kenapa? Ditanya, iya saya tuh berharap setiap saya tidur saya tuh mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, saya pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi. Niatnya tuh sampai begitu. Dan sekarang kita kepengen tidur, pengen mimpi ketemu Kanjeng Nabi, tidurnya kebuka auratnya. Atau tidurnya kadang-kadang nggak pakai apa-apa. Ayo, saya ngakai berarti kulino. Oh, tambah akeh berarti. Itu wes pokoknya kunci, wes tidak ada sapa-sapa, bebas. Kalau pengen tidurnya mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ya tidurnya itu mengikuti Nah, maulid ini agar kita semakin kenal. Kalau sudah kenal kita akan semakin cinta. Kalau sudah cinta, harapannya kita semuanya juga akan dicintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali dalam kitab Ihya bagian yang akhir, jadi sudah bagian harapan, penuh harapan. Kitab Ihya itu kan ada bagian yang khauf, yang buat kita takut. Di bagian terakhir itu bagian roja, yang buat kita itu harapannya besar. Itu Imam Ghazali cerita tentang kiamat. Jadi kiamat itu bukan kayak perjalanan dari Kudus ke Jakarta, boten. Kiamat itu prosesnya, masya Allah.
Memang benar-benar kalau orangnya itu takut ya wajar, dan memang sewajarnya takut. Kalau nggak takut itu berarti ada yang aneh. Anda bayangkan, Anda untuk selamat di hari kiamat, maka proses pintu menuju kehidupan berikutnya yaitu kematian harus bagus dulu. Jadi kan kalau kepengen kehidupan akhiratnya selamat, maka matinya itu husnul khotimah dulu. Karena fakta ada orang matinya itu baik, ada orang matinya buruk. Nabi sendiri yang menyatakan sedekah itu tadfa'u maitatasu. Sedekah itu melawan daripada potensi orang bisa mati dalam keadaan buruk. Jadi ada mati husnul khotimah itu ada, tapi juga ada mati husnul khotimah. Gimana husnul khotimah? Mati dalam keadaan imannya turun, naudzubillah min dzalik, apalagi sedang bermaksiat. Husnul khotimah gimana? Mati kadang di kasur, kadang di rumah sakit, tapi keadaan imannya sedang naik, maka itu matinya husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu nggak harus, maaf, digambarkan kayak istimewa meninggal ketika ceramah mati, bukan, tidak harus begitu ya. Itu husnul khotimah juga. Tapi kadang-kadang ada orang di kasur meninggalnya, tapi beliau juga husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi kita kalau pengen akhirat selamat, hari kiamat selamat, matinya husnul khotimah dulu. Setelah itu masuk ke alam kubur. Sayyidina Utsman bin Affan kalau sudah ingat alam kubur, beliau nangis, takut. Kenapa? Ini tempat pertama, terminal pertama, raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Tamannya surga atau liangnya neraka. Kelas nomor 3, kelas menengah tidak ada. Bagus sekali atau sebaliknya. Semoga kita kuburnya taman surga insyaallah. Setelah kubur dibangkitkan di padang mahsyar, jasad disatukan lagi. Jasad disatukan lagi. Jadi kita ini kalau meninggal dunia, rata-rata orang pada umumnya itu jasadnya akan hancur, kecuali bagian tulang ekor, ajbuz dzanab. Bagian tulang ekor itu yang nggak akan hancur. Tapi jasad itu akan hancur, kecuali orang yang ahli Quran, jasadnya nggak akan hancur. Kemudian orang yang setiap habis sholat membaca ayat kursi, jasadnya nggak akan hancur. Orang yang seneng sholawat itu juga jasadnya nggak akan hancur. Saya pernah dengar sendiri kisah, yaitu dari Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Beliau cerita di Pekalongan itu dulu ada satu makam sudah tua, makamnya simbah-simbah, sudah sekian puluh tahun. Ketika digali, samping itu digali, kelihatan makamnya itu masih, jasadnya itu masih seger, bahkan wajahnya itu kelihatan berseri-seri. Setelah dilihat ternyata amalannya sering ngamalkan sholawat dalailul khairat. Jasadnya utuh ada, jadi bisa jadi karena ahli sholawat, ahli Quran, atau sering baca ayat kursi, atau bentuk kesolehan yang lain, itu jasadnya utuh. Namun pada umumnya jasadnya orang itu hancur. Nah setelah itu nanti jasad disatukan sama tubuh, masuk padang mahsyar. Nah padang mahsyar itu panas, matahari perlahan-lahan didekatkan sampai 1 mil. 1 mil itu ada yang bilang mil itu ukuran 1 mil, ukuran mil yang ma'ruf yang kita sama-sama tahu, atau mil itu atau kayunya celak loh. Jadi sangat di celak itu kan ada kayunya begitu kan, jarumnya itu, jadi sangat dekat jaraknya. Anda bayangkan di hari kiamat itu nyun ngapunten, laki perempuan semua kumpul, telanjang, nggak ada yang pakai baju, tapi nggak ada yang mikir ngelirik punyanya temennya. Bener, dari saking menakutkannya. Dengan saya kasih gambaran, dengan jalan-jalan masuk ke satu kampung kecil, tiba-tiba dihadang 2 ekor anjing, badannya gede, anjingnya gede-gede, sampingnya ada warung sate. Jenengan mikir sate atau mikir selamat? Atau mikir soto? Mikirnya mana? Selamat kan? Ini hari kiamat itu dari saking mengerikannya, orang itu udah nggak mikir saya ini nggak pakai apa-apa dan sebelah saya nggak pakai apa-apa, itu nggak kepikiran, saking takutnya. Itu keringat, ada yang
yang semata kaki, ada yang selutut, sepusar, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sampai-sampai orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri teriaknya gimana? Rabbi arihni walau ilan nar. Ya Allah, saya istirahat sebentar ya, di neraka istirahatnya tidak apa-apa. Ini sudah menganggap neraka mungkin lebih ringan. Setelah itu lagi dihisab. Itu nanti Nabi Muhammad SAW yang memohon kepada Allah agar dipercepat hisab. Dan itu nanti ada timbangan mizan, neraca. Amal kita diukur semuanya. Nerima kitab, yang terima kitab dari tangan kanan bahagia, terima kitab sebaliknya naudzubillah min, sampai jembatan Sirat. Ketika jembatan Sirat itu dilewati, kalau orang yang imannya enggak kuat, begitu jalan, api dari bawahnya ini naik ke atas, disambar orang itu, dijatuhkan ke bawah. Tapi kalau orang-orang yang imannya kuat, maka orang-orang yang imannya kuat itu bukan hanya orang itu takut sama neraka, ditakuti sama neraka. Sudah kita termasuk insya Allah ya. Tidak ada orang-orang yang mukmin itu kalau lewat nanti nerakanya dari bawah teriak, "Jus ya mukmin fa inna nuraka tudfi'ul lahabi." Mukmin lewat yang cepat, cahayamu bisa memadamkan apiku. Sampai seperti itu. Setelah itu baru ketemu telaga Haud, saya itu nanti baru antri masuk surga. Kira-kira ini perjalanan enteng apa berat? Enteng apa berat? Berat apa enteng? Loh, normalnya orang harus bilang itu berat. Kata Imam Ghazali kemudian menyampaikan, beratnya hari kiamat itu akan mudah. Bagi siapa? Satu, ini level tertinggi. Satu, orang yang ketika di dunia ini dia khawatir, takut dengan nasibnya di hari kiamat, maka di hari kiamat justru dia akan merasa aman. Tapi kalau di dunia ini dia merasa aman, masuk surga. Maksiat dikit-dikit tidak apa-apa, ngelirik wong wedok tidak apa-apa, sidik-sidik tidak apa-apa, insya Allah husnul khotimah. Model-model gitu, nah ini rada mengkhawatirkan ini. Tapi kalau di dunia ini udah takut, Allah nggak akan menjadikan dua takut itu bergabung. Takut di sini, di sananya aman. Di sini merasa aman, di sananya akan takut. Sekarang ya belajar takut dikit ya. Ya kalau amal kita diterima, ya kalau kita matinya husnul khotimah. Jadi kita itu harus ada rasa takut, tapi takutnya bukan menjadikan kita ya nyun ngapunten, bukan takut kayak takutnya orang perempuan terus nangis, jangan sebut kiamat di depanku, bukan begitu. Takutnya itu takut yang menjadikan kita akhirnya beramal. Paham ya? Takut harus ada, takut itu kelas tertinggi, takut. Hari kita ya ada takutnya itu biar di sana nanti merasa aman. Yang kedua, kalau kamu takut aja kamu tidak bisa, ya kamu harus cinta dengan Nabi Muhammad. Dan kamu jadikan dirimu dicintai oleh Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Kamu sebut namanya, kamu jalankan sunnahnya, kamu perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu juga harus dekat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Gandolanmu tinggal satu, syafaat. Kalau yang ini luput, ya udah. Hari kiamat itu kalau sekali nyesel selamanya. Lah majlis ini insya Allah menjadikan kita mencintai dan dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu menghargai setiap orang yang memuji beliau. Rasul SAW itu menghargai setiap orang yang memuji beliau. Imam Busiri buat pujian kepada Nabi sampai di satu bait nggak bisa ngelanjutkan. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Nggak bisa ngelanjutkan. Malamnya mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah melanjutkan wa annahu khairu khalqillahi kulli. Jadi Rasul itu perhatian dengan orang yang memuji beliau, menghormati beliau, mengagungkan beliau. Ada Syekh Sa'di Asy-Syirazi dari Persia. Itu ahli syair yang sering buat syair untuk Nabi Muhammad. Dia buat syair untuk Nabi Muhammad, puji Nabi, balaghul ula bikamalihi, mencapai derajat yang tinggi dengan kesempurnaannya. Kasyafat duja bijamalihi, menyingkapkan kegelapan dengan keindahannya. Hasunat jami'u khisalihi,
semua yang ada dalam dirinya Nabi Muhammad adalah kebaikan. Semuanya itu baik, semuanya itu indah. Bingung lanjutannya apa? Tidur, malam harinya mimpi. Rasul lihat, kamu kok sedih, kenapa? Ya Rasulullah, saya nggak bisa ngelanjutkan ini, gimana? Bacakan. Balaghul ula bi kamalihi, kasyafat duja bi jamalihi, hasunat jami'u khisalihi. Nabi yang melanjutkan, sallu alaihi wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi pegangan kita. Setiap kita datang majelis maulid, niat kita mau hormat Kanjeng Nabi Muhammad. Niat kita mau datang ke tempat yang istimewa karena di situ dibacakan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dalam hati kita, kita hidup di dunia ini harus punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apunten Pak, apunten. Pernah ketemu sama tim sukses? Pilkada loh, kan ada tim sukses ya? Pernah ya? Ketemu pernah ya? Itu tim sukses itu kalau menceritakan calon yang didukung itu kira-kira gimana? Mantap ya? Itu kalau perlu ngomong niku nganti lambene balik niku perlu. Saking semangat itu apa aja? Walau ngomong itu kan semangat. Kira-kira nyun ngapunten, jenengan nyeritakan Kanjeng Nabi Muhammad udah kayak tim sukses atau belum? Masuk tim sukses mendukung calon pemimpin aja, kita nggak bilang tim sukses salah loh ya, monggo loh, itu pekerjaan yang halal, silahkan. Masuk orang dukung calonnya didukung aja itu mati-matian, jenengan dukung Nabi Muhammad tidak mau menceritakan mati-matian. Tiap orang yang nggak kenal sama Nabi, Anda ceritain tentang Nabi Muhammad, Anda cerita tentang Nabi, promosi Nabi. Kalau perlu lebih top daripada tim sukses. Kenapa? Niatnya Pak, ya Rasulullah, saya sebut namamu, saya ceritakan kebaikanmu, kami berharap di dunia dan di akhirat engkau mencintai kami ya Rasulullah. Kita jadikan hidup kita adalah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya pulang dari sini harus jadi tim suksesnya Kanjeng Nabi semuanya. Nggih. Amin Allahumma amin. Saking kula cukup semanten, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.